Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok. Khusus renungan doktrin hari ini hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 ya, hari ulang tahun Jakarta. Saya biasa menyampaikan Karedok dari Bintaro Sektor 9, Public Air Aksogi. Kita sudah sampai Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Judulnya Musa diutus Tuhan. Saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa Fir'aun yang memperbudak orang Israel di Mesir itu sudah mati, dikatakan lama sesudah itu matilah Raja Mesir ya, atau Fir'aun. Tetapi pengganti Fir'aun pun tetap sama ya. Dia juga tidak bisa melepaskan orang Israel itu dari perbudakan, sehingga dikatakan di sini orang Israel itu berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan teriakan. Jadi doa orang Israel itu seperti teriakan ya. Itu mereka sudah betul-betul sangat menderita ya karena perbudakan di Mesir, dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa teriakan mereka sudah sampai ya kepada Allah. Loh, memang berapa perjalanannya? Emang lama enggak ya? Ini hanya istilah aja bahwa Tuhan itu mendengar ya apa yang mereka doakan, apa yang mereka keluhkan tentang perbudakan itu, dan dikatakan Tuhan di situ Allah mendengar mereka mengerang. Ya, jadi kesulitan mereka itu istilahnya itu mengerang ya, dan Allah mendengarkan mereka. Sebetulnya Allah memang sudah mendengarkan, cuman di sini dipertegas ya bahwa Allah mendengarkan. Artinya Allah mulai memperhatikan mereka, apa yang mereka doakan, mereka keluhkan itu sudah didengar dan sampailah kepada Tuhan. Dan dikatakan lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Loh, emang Allah lupa ya? Terus ketika orang Israel berdoa mengerang baru Allah ingat? Oh enggak ya. Ini hanya istilah ya, istilah bahwa Allah sebetulnya dengan kata mengingat ini berarti sebelumnya Allah lupa. Enggak ya, bahwa memang inilah cara Tuhan menyampaikan bahasanya kepada kita ya. Bahwa dengan doa dari orang-orang Israel yang ditindas itu, Allah mendengar dan Allah mengingat. Artinya bukan berarti Allah lupa, tetapi Allah mengingat kembali, memperhatikan kembali perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa perjanjiannya? Nah, itu tadi bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian atau tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Sekarang Abraham keturunannya sudah sangat banyak di Mesir. Udah bukan hanya puluhan atau ratusan atau ribuan, tapi udah jutaan. Sudah jutaan keturunan Abraham yang ada di Mesir itu. Dan mereka ditindas, tetapi mereka semakin banyak. Dan Allah mengingat, dan Allah ingin mereka kembali ke tanah Kanaan yang dulu Yakub dan keluarganya itu tinggal di sana akibat kelaparan. Yusuf jadi penguasa di Mesir, nah mereka pindah ke Goshen, dan sekarang kira-kira sudah 450 tahun lamanya mereka di Mesir. Dari jumlah mereka 70 orang sampai di Mesir, sekarang sudah menjadi sekitar 2 jutaan ya, sangat banyak sekali. Dan mereka berdoa akibat ditindas, dan Allah mengingat mereka dan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dengan demikian dikatakan maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi sudah siap. Mereka sudah banyak jumlahnya, mereka sudah mengerang, mereka sudah berdoa, dan Tuhan mengingat. Dan Tuhan
akan memperhatikan mereka. Dikatakan di sini Allah memperhatikan mereka. Jadi enak ya. Jadi sudah siap, Allah sudah memperhatikan mereka untuk pasti menolong ya. Nah itulah bahwa Allah tidak pernah lupa walaupun sudah sangat banyak ya tahun-tahun yang dilewati orang Israel di Mesir, sudah mereka menderita. Nah pada saatnya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan mengingat mereka dan mempersiapkan mereka untuk dibawa kembali ke tanah Kanaan. Jadi ini penghiburan buat kita juga ya. Mungkin sampai saat ini kita merasa Tuhan tuh nggak memperhatikan kita, padahal Dia itu selalu memperhatikan kita, dan sesuai dengan waktunya nanti Dia akan menolong kita tepat seperti yang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu aja kedok pada hari ini. Sampai ketemu kedok yang akan datang. Selamat pagi.